Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi kinematik selanjutan kedua untuk fisika 1 minggu ketiga ya. Oke, jadi untuk kinematik materi hari ini kita mencoba mempelajari kasus yang terlihat seperti tampil di slide. Itu ada seorang anak melempar sebuah bola ya di atas ketinggian tertentu. Di situ ketinggiannya 12 meter ya. 12 meter dari mana? Dari tangan saat melempar batu atau bola ke lantai ya. Nah, bola tersebut ya dilempar ke atas dengan kecepatan tertentu. Nah, di sini soalnya sih kecepatannya 6 meter per second. Dengan catatan gravitasinya sudah ditentukan yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Ya. Pertanyaannya adalah di sini adalah kita disuruh mencari kecepatan bola saat tepat jatuh ke lantai. Ya. Di sini sih permukaan air ya. Gitu. Untuk kasusnya sendiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Jadi ini ya, orang berdiri di atas tebing di sini. Bawahnya laut, air, kemudian ngelempar batu, lempar bola, itu dengan kecepatan tertentu, lalu sampai ke permukaan air, itu kecepatannya berapa? Tinggi tebing itu 12 meter. Gitu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini soal statis ya. Nah, jawabannya adalah kan diketahui V0 itu kan 6 meter per second. Kemudian untuk percepatannya ya itu 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian jaraknya 12 meter. Ya. Kemudian yang ditanyakan VT-nya. Gitu. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu rumusan yang GLBB, sebenarnya rumusan yang sudah dibuktikan minggu lalu kan. Dari 3 persamaan tersebut, yang kemarin itu persamaan yang ketiga. Ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Nah, tinggal dimasukkan di sini VT kuadrat sama dengan kecepatannya kan 6. Ya. Dikuadratkan, kemudian dikalikan 2, kalikan percepatannya minus 9,8, kemudian kalikan dengan jaraknya minus 12. Gitu. Minus sama minus jadi positif, jadi 36 ditambah 235 ya sama dengan 271. Kemudian untuk apa? Nilai VT-nya kan harus diakar. Akar dari 271 adalah 16,5. Ini kenapa ini? Kok hilang? Coba saya
Terlihat nggak slide-nya? Atau hilang? Terlihat, Pak. Ada, Pak. Terlihat, Pak. Oh, terlihat ya di situ ya. Mm-mm. Di tempat saya kok bisa nggak ada ya? Bentar, saya ini terlihat nggak? Terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Pak. Sebentar ya. Halamannya sekarang saya pindah untuk kasus dinamis. Berubah nggak halamannya di situ? Ke halaman 3. Berubah, Pak. Berubah. Berubah, Pak. Berubah, Pak. Oke. Tiga, Pak. Ya. Berubah. Ya, oke. Berarti sekarang masuk ke kasus dinamis. Jadi di situ terlihat ya tulisan kasus dinamis ya. Halo, terlihat ya? Terlihat Iya. jelas, Pak. Oke. Jelas. Ya. Jadi di situ untuk kasus dinamis di sini kecepatan awalnya itu yang dinamis. Jadi kita ini kecepatannya itu bisa berubah, yaitu 6 meter per second dengan kelipatan 1 pada seperpuluhannya. Jadi pada sepersepuluhannya berarti 6,0 berarti bisa 6,1 yang di atas, 6,2 kalau yang di bawah 5,9, 5,8. Ya. Di kasus dinamis kemudian Anda diminta untuk mencari rumus efektif kecepatan batu atau bola saat tepat jatuh di permukaan air tersebut. Ya. Ketinggiannya sama 12 meter. Jadi yang dirubah hanya kecepatan waktu melempar ke atas. Ya. Maka cara menjawabnya adalah V0-nya itu kan sekitar 6. Ya, sekitar 6. Karena dia kelipatan 1 pada sepersepuluhan, maka X kali 10 pangkat minus 1. Gitu. Maka VT kuadratnya itu sama dengan 6 ditambah X kali 10 pangkat minus 1. Ya, seperti rumus yang sudah tadi yang sudah ada, dikuadratkan ya, ditambah dengan 2 kali A kali S. Ya, 2 kali A kali S. Itu sama seperti yang tadi ya. Kemudian VT kuadrat itu sama dengan, nah ini yang di dalam kurung 6 ditambah X kali 10 pangkat minus 1 kuadrat, ini kita kuadratkan adalah hasilnya 36 ditambah 6 kali 2 kan 12. 12 kali X kali 10 pangkat minus 1. Kemudian ditambah X kuadrat kali 10 pangkat minus 2. Kemudian masih ditambah dengan yang belakang itu 2 kali 98 kali 9,8 kali 12 itu adalah 235 ya. Kemudian VT kuadrat itu sama dengan yang tidak ada X-nya ya, kita jumlahin ya, 235 ditambah 36 itu 271, kita jumlahin sendiri, kemudian ditambah 1,2 kali X ya, 1,2 kali X ya, karena kan 12 kali 10 pangkat minus 1 kan itu, nanti 1,2 kan, 1,2 kali X ditambah X kuadrat dikalikan 10 pangkat minus 2 gitu. Maka VT-nya itu adalah akar dari yang di atas, jadi 271 ditambah 1,2 X ditambah X kuadrat kali 10 pangkat minus 2 masih di pangkat 0,5. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan slide berikutnya. Terlihat slide berikutnya? Terlihat, Pak. Oke. Pak. Ya. Ya, silahkan tanya siapa? Oke, nggak ada yang tanya ya. Slide berikutnya ini kita kan rumusnya VT sama dengan akar dari 271 ditambah 1,2x ditambah x kuadrat kali 10 pangkat minus 2. Ya, akar dari itu. Nah, ini nanti yang kalau mau dibandingkan, rumus ini yang merupakan rumus sebelum didekati dengan deret Maclaurin, ini yang nanti merupakan rumus yang digunakan dalam program Excel ya untuk perhitungan pakai rumus itu. Nah, sekarang kan kita mau mencari model rumus efektifnya. Ya, rumus efektif yaitu rumus yang paling mudah untuk diselesaikan apabila kita menggunakan secara manual. Rumusnya seperti apa sih? Gitu. Nah, deret Maclaurin pakai pendekatan deret Maclaurin. Kita dekati VT itu didekati menjadi nilainya menjadi C0 ditambah C1 kali X ditambah C2 kali X kuadrat. Ya, kemudian carilah C0-nya itu dengan memasukkan nilai X-nya itu sama dengan 0. Ya, cari X-nya sama X-nya sama dengan 0 diperoleh nilai C0. Ya, ke mana X sama dengan 0 ke nilai VT yang di atas itu ya, sehingga C0-nya adalah merupakan dari akar dari 271. Akar 271 adalah 16,4621 gitu ya. Kemudian selanjutnya cari untuk mencari C1 dengan menurunkan 1 kali VT ya, fungsi yang di atas itu, yang di atas. Nah, caranya menurunkan itu ada di bawah ini hasilnya. VT adalah 0,5 kali 271 ditambah 1,2x ditambah x kuadrat kali 10 pangkat minus 2. Kemudian pangkatnya karena diturunkan kan di 0,5 dikurangi 1, jadi minus 0,5. Ya, 0,5. Tapi karena di dalam kurungnya itu ada variabel x dan x kuadrat, maka kita harus turunkan sekali lagi. Itu diturunkan lagi dikali ya. Yang 271 kalau diturunkan kan 0 ya. Kemudian 1,2x kalau diturunkan itu 1,2. Kemudian x kuadrat kali 10 pangkat minus 2 itu kali diturunkan sekali adalah 2 kali x kali 10 pangkat minus 2 gitu. Kemudian disederhanakan menjadi yang tampil seperti di bawah ini 0,6 ya ditambah x kali 10 pangkat minus 2 kemudian masih dibagi dengan 271 ditambah 1,2x ditambah x kuadrat dikali 10 pangkat minus 2 kemudian dikurung tutup pangkat 0,5 itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Jadi untuk menyederhanakan nanti Anda bisa latihan sendiri itu ya. V dari VT turunan pertama, kemudian disederhanakan lagi. Kemudian cara untuk mencari C1, yaitu Anda masukkan nilai X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, berarti yang atas itu 0,6, ya. Kemudian yang bawah itu 271 pangkat 0,5. Dibagi 271 pangkat 0,5, hasilnya dengan bantuan kalkulator Anda bisa hitung 0,03644474. Oke. Ya, saya lanjut. Nah, kemudian untuk mencari C2 yaitu dengan cara menurunkan sekali lagi VT absen yang tadi. Ya, cukup panjang ya. Diturunkan ya
VT turunan kedua itu seperti tampil di sini panjang ya. Tuh. Caranya gimana? Di kalkulus sebenarnya sudah ada, Anda bisa dapat itu ilmu untuk menurunkan dua fungsi pembilang dan penyebut ya. Jadi Anda bisa cari di rumus di kalkulus bagaimana cara menurunkan suatu fungsi, atas ada fungsinya X, bawah ada fungsinya X gitu. Ya. Saya minta Anda harap bisa tahu untuk menurunkan ini. Gitu. Lalu kalau sudah rumus sudah diturunkan 2 kali, ya, itu VT diturunkan 2 kali, lalu X-nya dimasukkan. X sama dengan 0 dimasukkan, lalu untuk mencari C2, itu VT yang diturunkan 2 kali, dengan X sama dengan 0 masih dibagi 2 ya. Gitu, masih dibagi dengan 2. Lalu hasilnya bisa Anda peroleh di sini. Hasilnya adalah 0,002634. Ya, Anda bisa cek ya. 0,002634. Sehingga untuk VT-nya ya itu bisa didekati dengan C0 tadi kan 16,4621. Kemudian ditambah dengan 0,03644474 kali X. Kemudian ditambah yang C2, C2-nya itu adalah 0,000264. Ya. Nah, selanjutnya angka kita di sini ambil 4 angka di belakang koma, ya, supaya nggak terlalu panjang juga. Kita potong menjadi 4 angka. Jadi 4 angka di belakang koma. Jadi yang 16 itu 16,4621. Ya, kemudian yang X jadi 0,0364 dibulatin ke bawah itu ya. 4 kan kurang dari 5. Jadi tidak dinaikkan ke atas menjadi tetap 0,0364. Kemudian yang X kuadrat itu yang C2 itu jadi 3 karena 0,00026 ya, 6 dibulatin ke atas kan, pembulatan ke atas jadi 3, jadi menjadi 0,003 kali X kuadrat. Nah ini kemudian disusun dengan bantuan notasi pagar agar nilai tempat ya, nilai tempat yang sama itu dikumpulkan jadi satu supaya mempermudah dalam melakukan perhitungan manual. Caranya gimana? Ya, dikumpulkan jadi satu itu. Jadi yang ini agar lebih efektif dan efisien, maka rumus efektifnya disusun menggunakan bantuan notasi pagar metris. Jadinya adalah seperti berikut. Jadi 16, pagar 4. Nah, 4 enggak ada temannya ya kan. Kemudian pagar lagi 6 ditambah 3 kali X. Kemudian dipagar lagi 2 ditambah 6 kali X. Ya. Kemudian dipagar lagi 1 ditambah 4 kali X ditambah 3 kali X kuadrat. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk rumus efektif? Tidak ada ya? Saya Pak. Oke, siapa? Gede Krisna. Ya, Gede, silakan. Saya mau nanya Pak, nanti kan Bapak misalnya ngasih tugas nih, yang tentang materi yang ini. Nanti hasilnya tuh bakal selalu dipotong di seribuannya nih Pak ya, dibulatin ke depan
4 angka di belakang 0 aja terus kayak gitu ya Pak? Iya. Jadi jangan terlalu panjang. Oke, gitu. Pak, itu aja. Itu Makasih, ya. Pak. Oke, sama-sama. Ya karena kan bisa angka itu bisa panjang banget ya. Nah, kita tetapin aja 4 angka di belakang koma. Sudah cukup bagus. Gitu. Baik, Pak. Makasih. Ya. Selanjutnya, kalau rumus efektif sudah bisa diperoleh, maka kita buat tabel. Nah, di dalam tabel hasil itu kan ada 5 data. Ya, 5 data yang dinamis. Mulai dari nomor 3, itu yang tengah-tengah 6 ya. Yang statis, soal statis itu. Fenolnya 6, ya, kecepatan awal 6, berarti X-nya kan sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah X-nya sama dengan 0, itu rumus efektifnya dibuat X-nya sama dengan 0, maka nilai kecepatan saat menyentuh water surface, ya, permukaan air, itu 16,4621 meter per second. Itu. Nah, kalau kecepatannya itu dinaikkan menjadi 6,1, maka X-nya itu sama dengan 1. Ya, sehingga untuk mencari kecepatan saat menyentuh permukaan air itu menjadi 16, pagar 4 pagar 6 ditambah 3 kali 1 kan 9. Kemudian itu saya masih terdengar itu suara di belakang, ada noise ya, bisa di mute tolong. Kemudian 2 itu ya, yang 2 ditambah 6 kali X, X-nya 1 berarti 8. Kemudian pagar yang paling belakang itu 1 ditambah 4 kali X, X-nya 1 ditambah 3 ya, sama dengan 8 juga. Jadi hasilnya 16,4988 gitu. Jadi keuntungan kalau Anda lihat di sini dengan adanya rumus efektif ini, saat kita terjadi dinamis, kasus dinamis kecepatannya dari 6,0 menjadi 6,1, itu Anda terlihat kan di sini, Anda nggak perlu menghitung dari awal lagi. Gitu. Jadi keuntungannya di situ kalau kita bisa membuat rumus efektif. Selain perhitungan dengan manual menjadi lebih mudah. Gitu. Tanpa menggunakan bantuan kalkulator lagi. Nah, kemudian kalau nomor 5, kalau kecepatannya itu bertambah 6,2, maka X-nya adalah 2. Sehingga di sini 16